ya. Berlian adalah tetap berlian dan harga yang mahal. Berlian dibuang dimanapun, di tempat kotoran manapun, dia tetap namanya berlian dan harga dia mahal. Ya. Maka dia punya filosofi ikhlas itu belajar dari, mohon maaf nih, kita belajar dari ketika kita buang air besar. Saat kita makan enak, semua terasa nikmat. Tetapi ketika kita mau buang air besar, makanan yang kita makan tadi itu harus keluar. Ikhlas gak kita mengeluarkan? Bahkan saat kita makan tuh harganya mungkin jutaan, tapi kita keluarkan ikhlas. Nah itulah kita harus juga begitu, seperti itu. 1, 2, 3, 4, buka pintunya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita ke rumah Om Yopi. Hari ini saya membahas ada 3 hal ya, berkaitan dengan di 2023. Tepatnya minggu pertama 2023 Januari itu banyak sekali yang viral. Jadi dari viral ini saya tidak mengambil menjustifikasi seseorang atau apapun ya, tapi saya melihat di sana kita mengambil hikmahnya untuk kita belajar dari pengalaman itu. 3 hal itu adalah, pertama, satu ya, kita tahu kasus viralnya artis ya, salah satu artis itu Indra Bekti ya. Di sana beliau terkena pemecah pembuluh darah saat itu, dan kemudian keluarlah statement dari istri beliau mengatakan akan penggalangan dana. Nah, apa yang kita ambil di sana? Orang semua akan melihat di sana ya, menjustifikasi hal yang negatif ya. Ya, ketika dia menyebut dan statement penggalangan dana, saya tidak berpihak pada A atau B ya, tapi saya mengambil hikmah dari pelajaran itu. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan hal yang tidak terjadi. Apapun itu, semua orang akan terjadi, hanya menunggu waktu saja. Nah, persiapan ketika terjadi risiko itu yang harus kita antisipasi. Ya, jadi kalau kita bicara risiko, bicara antisipasi risiko adalah bicaranya adalah asuransi. Kita tahu asuransi itu adalah perlindungan risiko. Ketika terjadi risiko, maka semua risiko itu bisa dialihkan kepada asuransi. Bukan kita tidak percaya, dan ini adalah risiko, bukan kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi ini adalah bukti kita ikhtiarnya kepada Tuhan ya, agar tidak terhindar dari risiko. Contoh kasus banyak hal terjadi ya, seperti ini ya. Ketika terjadi, dan itu biaya butuh besar sekali, bukan biaya yang kecil. Ketika itu terjadi ya, bayangkan Anda itu udah ratusan bahkan miliaran. Nah, ketika kita pada posisi keuangan yang kurang memadai, ini adalah satu bentuk solusi. Jadi sahabatku sekalian, kita melihat dari pengalaman kasus banyak terjadi hal ini ya. Makanya sudah beberapa kali terjadi, tapi kita tidak mengambil iktibar, kita tidak mengambil hikmah daripada kasus-kasus yang sudah ada. Bayangkan seorang artis ya, seorang keluarga besar, seorang keluarga yang punya duit ya, langsung mengeluarkan statement ya, yang mengatakan penggalangan. Bagaimana orang yang tidak mampu? Nah, ini yang kita harus pelajari dari sisi itu. Dan ini menjadi kerisuan ya di semua media online ya, dan ini viral, bahkan ada menjustifikasi. Dan yang kedua, kita ambil hikmahnya apa? Di sana kita akan lihat, kita akan mencoba ya, kita meminta tolong tapi tidak dibantu, bahkan dicemoohin. Nah, ini orang-orang yang berbahaya sahabat ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda meminta tolong ya pada orang-orang yang karakter seperti ini. Sudah kita minta bantu dan dia tidak bisa membantu, tetapi dia membicarakan hal ini kepada orang semua ya, kecuali dia membantu, dia membicarakan orang, ya silakan. Ini sudah tidak membantu tapi membicarakan. Nah, ini yang lebih bahaya. Jadi bagi saya ini adalah suatu problem di dalam sosial Indonesia kita. Jadi kita melihat kondisi ini sekarang bukan melihat lagi status ya, baik itu status dia mau selebriti, dia mau status pejabat, dia mau status masyarakat biasa. Hal ini terjadi pada kita semua. Nah, artinya semua kita mempunyai karakter ya, yang jiwa sosial kita itu sangat kurang. Ini yang kita lihat menjadi problem di kita. Bukan berarti seorang artis tidak boleh minta galang, boleh dong ya. Nah, jadi kita harus melihat hal ini. Jadi sahabatku semuanya ya, hal-hal ini banyak yang terjadi di Indonesia ya.
dan persiapan, apalagi ketika kita ditawarin asuransi, ya semua orang mengatakan asuransi A, B, C, mengatakan ini haram dan seterusnya, whatever lah. Tapi ketika itu terjadi kepada diri Anda, bos, itu biaya nggak kecil, biaya itu besar, dan kita harus persiapkan. Itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menghadapi suatu resiko. Semua keputusan, semua hasil itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menjalankan aturan Allah. Jadi bagi sahabatku, kita ambil pengalaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu ya seorang pemuda ya dulunya berkehidupan yang bercukupan, yang sekarang sangat viral. Ya kita sebut aja namanya Tiko. Ya. Bro, bayangkan 12 tahun ya hidup dengan orang tuanya tanpa listrik dan tanpa air. Ya. Apa yang kita ambil hikmah di sana? Ini cukup menarik bagi saya. Pertama, kepada orang tua memberikan hasil yang terbaik. Bayangkan bro, lu bayangkan bos, ya dari dia kecil mengasuh orang tuanya, bahkan konon ceritanya katanya ditinggalkan bapaknya, kita nggak tahu. Saya mengambil hikmahnya saja. Ya, yang kita ambil hikmah di sana adalah dalam usia yang kecil dia berbakti kepada orang tuanya. Ya. Bahkan 12 tahun dia sengsara tanpa listrik dan tanpa air. Tapi seketika itu, ketika ini terjadi bahan menjadi viral, maka dia diangkat derajatnya. Maksudnya apa? Apa dari skenario Tuhan? Ya, jadi teman-teman ya yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan merasa pesimis dalam hidup. Kalau kata Allah atau kata Tuhan itu saatnya kamu naik, saat itu ada rezeki, dan Allah akan memberikan sebuka-buka pintu rezeki, tak satu pun semut akan mengganggu. Ini contohnya. Ya, itulah akibat dari orang yang berbakti kepada orang tuanya. Nah kita, ya, ketika orang tua sakit dan seterusnya, capek memang. Tapi ini adalah bakti kita kepada orang tua. Jadi sahabatku, selagi kita masih ada orang tua, ya kita manfaatkan, kita beri yang terbaik kepada orang tua. Bayangkan hidup tanpa air dan listrik selama 12 tahun. Lu bayangkan bos, susah nggak? Susah, gitu kan. Tapi dia proses, dia yakin dengan Allah, dan dia yakin ya dengan apa yang namanya disebut pada titik yang suatu saat dia akan mendapatkan hal itu. Nah ini terbukti, semua itu skenario Tuhan. Dia bisa ketemu ini, dia bisa ini dan seterusnya. Ya, itu yang satu. Itu adalah Tiko ini adalah orang yang mempunyai mental yang kuat dalam menghadapi situasi. Dan ini sudah diakui, dia bisa hidup susah maupun senang. Bahkan dia sekarang sudah viral dan sudah sekarang banyak orang yang membantu dan mensupport dia. Yang kedua, kita tahu latar belakang orang tua dari si Tiko, orang mampu, kaya raya, dan rumah saat itu rumah paling besar. Tapi apa yang terjadi? Dia terjadi depresi. Yang dimaksud depresi adalah tekanan. Ya. Yang artinya hikmah yang dari kita ambil adalah ya, ketika Anda pada posisi atas, Anda juga siap. Ketika Anda di posisi bawah, nah kebanyakan kita tidak siap dengan posisi di bawah, bahkan di bawah sama sekali. Nah, ini yang disebut namanya spiritualnya harus bangkit, dan iman kita harus kuat untuk menghadapi itu. Jadi bagi kita semua, ya siapapun ya, harus mempersiapkan ini. Karena kenapa? Kalau Allah itu berkata tarik, ya rezeki yang dititipkan kepada kita, saat itu juga hitungan detik harta kita bisa habis bos. Ya, maka dan punya filosofi ikhlas itu belajar dari, mohon maaf nih, kita belajar dari ketika kita buang air besar, saat kita makan enak, semua terasa nikmat. Tetapi ketika kita mau buang air besar, makan ini kita makan tadi itu harus keluar. Ikhlas gak kita mengeluarkan? Bahkan saat kita makan tuh harganya mungkin jutaan, tapi kita keluarkan ikhlas. Nah itulah kita harus juga begitu, seperti itu. Yang kedua, belajar dari tukang parkir. Ya. Tukang parkir itu menganggap dia mobil banyak, keluar masuk, dan dia menganggap itu adalah titipan. Suatu saat akan habis. Nah begitu juga kita.
sahabatku. Jadi kita harus mempunyai dan kesiapan kita di dalam hidup kita, ya. Dan itu diiringi dengan keimanan kita masing-masing. Ya, karena kalau tidak hal ini terjadi, maka itu yang terjadi. Dan banyak itu faktanya. Ya. Contoh, apalagi ini kita mau pilkada, pilpres, ya, ini harus persiapkan secara materi dan seterusnya. Ketika gagal, stres itu akan terjadi. Dia sudah malu, uang biaya sudah keluar banyak, tapi gagal. Ya, gagal hal yang wajar. Anggap itu hal yang biasa. Suatu saat itu akan kembali lagi kok. Jadi nggak usah khawatir ketika kita menghadapi kegagalan itu. Nah, jadi dari dua kasus ini, artis kita Indra Bekti, kemudian yang viral sekarang Iko, ini juga harus kita ambil iktibarnya ataupun hikmah daripada hal itu. Yang ketiga yang saya mau bicarakan adalah teman-teman semua ya, Anda mengenal Cristiano Ronaldo, ya semua orang pasti mengenal Cristiano Ronaldo. Ya, semua pasti kenal seluruh dunia. Anda tahu pendapatan dia, pemain, cara dia bermain, semua orang takjub. Ya. Tapi di saat dia detik-detik saat dia mau berakhir, apalagi ketika Piala Dunia kemarin, orang menganggap itu karirnya sudah habis dan dia di klub saat itu tidak menjadi lagi bintang, bahkan dia sebagai pemain cadangan, ya. Tapi pada saat itu juga, ya, nilai dia naik ketika dia pindah ke salah satu klub di Arab Saudi dengan nilai yang fantastis, ya, dengan nilai yang luar biasa, dan saat itu adalah mega bintang dan dengan pembayaran yang tertinggi di dunia. Apa yang saya ambil hikmah di sana? Yang kita ambil hikmah di sana, teman-teman yang pada saat ini berkarir, yang pada saat ini bekerja, ya, teman-teman yang merasa ketika Anda di satu tim dan Anda punya atasan saat itu tidak melirik pekerjaan Anda dan tidak mengakui kerja keras Anda, so diamkan, tidak ada masalah. Ya, kita buktikan. Bahkan di dalam sepak bola, ketika seorang mega bintang dicadangkan, sakit hati ya sakit hati, men. Tapi tunjukkan kita bahwasanya adalah brilian. Brilian itu, bos, dibuang dimanapun. Brilian itu dibuang di tempat kotoran manapun, dia tetap namanya brilian dan dia harga dia mahal. Nah, Anda juga seperti itu. Jadi teman-teman semua, ya, kita melihat yang sekarang viral nih, yang pengusaha muda yang udah sebut namanya Bang John, terpuruk bos, ya, sampai dia jadi dibayar sama untuk mengurus burung. Tapi ya pada saat itu, kalau namanya dia berlian dan berlian itu dibuang di mana saja, dia tetap namanya berlian dan harganya mahal. Dan sekarang terjadi apa? Dia menjadi seorang pengusaha sukses. Jadi teman-teman nggak usah merasa ketika Anda di lapangan, bahkan sekalipun, ya, nah ini khususnya bagi para HRD dan seterusnya, dan seorang karyawan, Anda jangan takut learning, ya, kemudian belajar, kemudian lompat dari perusahaan ke perusahaan lain. Tidak ada masalah, itu Anda uji kemampuan dan keinginan Anda, kemudian Anda juga melihat nilai jual Anda. Terkadang kita contoh ya, di pekerjaan misalnya, kita ingin melamar, kita melihat, ya, kadang kenyataan ketika seorang HR bertanya, kenapa Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Anda jarang mengatakan saya gagal di perusahaan. Kenapa? Anda takut tidak diterima. Ya, sebenarnya kalau dia ngomong saya gagal, seorang HRD biasa bertanya kenapa gagal. Banyak hal yang saya harus kegagalan. Jadi kegagalan ini diungkapkan, tapi Anda dengan diplomatis mengatakan pada saya ingin lebih baik, ya, kepada perusahaan ini dan seterusnya. Itu bullshit. Ya, Anda tidak usah khawatir ketika Anda gagal. Contoh seorang coach, seorang pelatih, dia gagal dia gagal melatih klub ini, tapi ketika dia dipecat, klub lain melirik dia bahkan lebih tinggi dan bisa di klub yang baru dia sukses. Nah begitu juga. Dan seorang HRD juga, ya, seorang HR yang katakan, ketika Anda mewawancarin seorang yang gagal, jangan Anda menjustifikasi oh gagal, apalagi seorang pimpinan atau GM atau manajer atau head sekalipun. Ketika Anda user, ya, terus merekrut calon tim atau karyawan Anda, gak usah khawatir dengan dia seorang gagal. Oh, jangan Anda mengatakan oh dia gagal. Nah, bisa jadi orang yang gagal di tempat sebelumnya belum tentu dia gagal di tempat yang baru. Semua hal, ya, jadi gak usah khawatir, ya.
Dan Anda yang sekarang lagi merintis, atau Anda sekarang lagi di PHK, atau Anda sekarang lagi dipinggirkan sama tim, nggak masalah. Kalau menurut saya, ya apalagi Anda yang dipinggirkan, merasa dipinggirkan dan kerja Anda tidak diperhatikan, keluar dari situ, cari perusahaan baru. Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sekali lagi saya garis bawahin, ya, berlian adalah tetap berlian dan harga yang mahal. Berlian dibuang dimanapun, di tempat kotoran manapun, dia tetap namanya berlian dan harga dia mahal. So hari ini kita bicara itu saja bos. Next kita akan ketemu lagi. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pengalaman kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.